Hukum Dao Arai hanya dapat digunakan sebagai dukungan Lu Ming untuk saat ini. Dibandingkan dengan kesengsaraan jari kekacauan, itu masih sedikit lebih lemah. Namun, jika dia menggabungkan manual pemusnahan, manual roh ilusi, dan manual tersegel bersama-sama, kekuatannya pasti akan meningkat secara eksponensial. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya serangan itu jika berubah menjadi naga sejati yang mengandung kekuatan penghancur dan kekuatan penyegelan. Lu Ming menantikannya. Pada saat ini, mata Luo Changqiong terbuka lebar karena tidak percaya. Lu Ming benar-benar dapat membunuh pria kekar itu, yang merupakan calon kaisar kelas atas. Kecuali seseorang memiliki fisik raja, dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Fakta bahwa Lu Ming dapat membunuh keberadaan seperti itu membuatnya merinding. Mata dingin Lu Ming menyapu ke arah Luo Changqiong. Dia tidak berhenti dan terus menyerang Luo Changqiong. Orang-orang, bunuh Lu Ming. Bunuh dia. Luo Changqiong meraung saat dia mundur dengan panik. Luo Pokong juga mundur bersamanya. Bas, dan EBCP, Wusel. Dalam sekejap, setidaknya 10 calon kaisar bergegas menuju Lu Ming dengan segala macam serangan yang mengerikan. Namun, Lu Ming mengabaikan serangan-serangan ini begitu saja. Cahaya kekacauannya mengelilingi tubuhnya, dan saat dia menyerang ke depan, semua serangan yang mendarat di cahaya kekacauannya semuanya diblokir. Cahaya kekacauan dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Boom, boom, boom. Setelah Lu Ming menyerbu melalui serangan-serangan itu, dia melemparkan beberapa pukulan berturut-turut. Cahaya tinjunya merobek udara dan 3 calon kaisar meledak di udara. Wosh, wosh, wosh. Segera setelah itu, Lu Ming menunjukkan jari-jari kesengsaraan kekacauan secara berurutan. 6 jari kesengsaraan kekacauan melesat ke arah 6 calon kaisar. Meskipun kekuatan 6 jari telah tersebar, itu sudah cukup untuk menghadapi calon kaisar biasa. 6 calon kaisar terhempas oleh kekuatan 6 jari. Wajah mereka pucat dan mereka memuntahkan darah. Pada awalnya, dia membunuh 3 calon kaisar, dan kemudian dia melukai 6 orang. Kekuatan tempur semacam ini sangat mengejutkan. Luo Changqiong dan Luo Pokong bahkan lebih terkejut. Mereka berdua mundur dengan panik. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan Lu Ming. Namun, Luo Changqiong mundur lebih cepat karena kultivasinya lebih kuat. Kalian tidak bisa melarikan diri. Ayo pergi, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia melesat keluar seperti sambaran petir dan menghindari beberapa pembangkit tenaga listrik dari Sekte Surga Daluo. Saat berikutnya, Lu Ming menyusul Luo Pokong. Luo Pokong terkejut. Tombak panjang di tangannya menembus kehampaan dan langsung menuju Lu Ming. Ini adalah senjata raja. Dikombinasikan dengan hukum penetrasi Luo Pokong, kekuatannya sungguh menakutkan. Namun, basis budidaya Luo Pisi hanya berada di tingkat atas alam suci absolut, sama dengan milik Lu Ming. Dalam pertarungan di level yang sama, tidak peduli seberapa kuat dia tidak cukup kuat untuk menghadapi Lu Ming. Lu Ming melayangkan pukulan dan mengenai ujung tombak panjangnya. Hukum penetrasi Luo Pokong tidak berguna melawan Lu Ming. Tombak panjang itu berdengung dan bahkan bengkok. Kemudian, tombak itu memantul dengan keras, dan ekor tombaknya mengenai tubuh Luo Pokong. Luo Pokong menjerit mengerikan, dan tubuhnya mundur dengan panik. Dalam hatinya, ada rasa tidak percaya yang kuat. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Saat pertama kali bertemu Lu Ming harus melakukan yang terbaik untuk mengalahkannya. Tapi sekarang, Lu Ming bisa mengalahkannya dan melukainya dengan gerakan biasa. Seiring berjalannya waktu, jarak antara keduanya semakin besar. Luo Pokong, yang mengaku sebagai seorang jenius yang tiada taraf, merasa sulit untuk menerimanya. Sosok Lu Ming tidak berhenti saat dia menyerang Luo Pokong. Niat membunuh yang dingin membuat Luo Pokong merinding. Lu Ming, beraninya kamu menyentuhku. Aku adalah kebanggaan Sekte Surga Daluo. Jika kamu menyentuhku, tidak ada seorang pun di Gunung Yuan yang bisa menyelamatkanmu. Luo Pokong meraung. Sekte Surga Daluo memiliki seorang kaisar agung yang bertanggung jawab. Dia tidak percaya Lu Ming berani menyentuhnya. Jika dia menyentuhnya, Lu Ming juga akan mati. Dalam hidupku, banyak orang yang mengancamku, tapi pada akhirnya, mereka semua mati, dan aku masih hidup. Lu Ming berkata dengan dingin. Kekuatan Seinnya meledak, dan hukum kekacauan pun berdengung.
Dia melayangkan pukulan, dan pantom dari prasasti penekan penjara menekan ke arah Luo Pokong. Ledakan, Luo Pokong langsung terlempar ke tanah, menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar sedalam 10 mil. Luo Pokong terbaring di dalam lubang, bergerak-gerak dan memuntahkan darah. Serangan itu telah menghancurkan seluruh tulang dan armornya, bahkan hati Sainnya pun retak. Saat ini, dia sangat ketakutan. Ketakutan yang tak ada habisnya menyelimuti dirinya. Jika Lu Ming benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak hanya mengatakannya. Dia sama sekali tidak takut dengan Sekte Surga Daluo. Saat ini, dia ketakutan setengah mati. Bas! Tubuh Lu Ming muncul di lubang besar, dan dia menatap Luo Pokong dengan dingin. Jangan, jangan! Teriak Luo Pokong sambil muntah darah. Berhenti, Lu Ming, jika kamu berani membunuhnya, Sekte Surga Daluo tidak akan melepaskanmu. Teriak calon kaisar dari Sekte Surga Daluo. Luo Pokong adalah tubuh raja dari Sekte Surga Daluo, jadi dia tidak bisa mati. Hehe, Lu Ming mencibir. Sekte Surga Daluo tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan jika Sekte Surga Daluo membiarkannya pergi, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Ini adalah sumpah yang dia buat pada Qin Yue. Di masa depan, dia pasti akan menginjak-injak Sekte Surga Daluo, tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar. Lu Ming mengulurkan tangannya dan meraih tombak senjata Raja Luo Pokong. Tidak, Luo Pokong berteriak ketakutan dan mencoba melarikan diri, lep dalam. Namun, pancaran tombak menembus udara. Tombak senjata Raja menembus dahi Luo Pokong dan memakukannya ke tanah. Mata Luo Pokong terbuka lebar, penuh keengganan. Banyak orang di sekitarnya juga terkejut. Fisik Raja Sekte Surga Daluo, Luo Pokong, dibunuh oleh Lu Ming begitu saja. Orang-orang dari Sekte Surga Daluo akan menjadi gila jika berita ini menyebar sebilah pisau. Ini baru permulaan. Lu Ming bergumam dan mengeluarkan tombak senjata rajanya. Dia membubung ke langit dan melihat ke kejauhan. Pada saat ini, Luo Changqiong sedang melarikan diri dengan panik. Gelembung, bantu aku. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Baiklah. Tanda seru petik 2. Di bawah tungku obat mujarab Dayan, gelembung itu merespons tubuhnya menembus kehampaan. Tubuh Lu Ming bergerak seolah-olah dia sedang berjalan melalui kehampaan, dan dia mengejar Luo Changqiong dengan kecepatan ekstrim. Dengan bantuan hukum ruang waktu gelembung, kecepatan Lu Ming bahkan lebih mencengangkan. Dia mendekati Luo Changqiong dengan kecepatan tinggi. Brengsek, calon kaisar dari Sekte Surga Daluo menghentikan serangan mereka terhadap Feng Ling dan Long Chen dan mengejar Lu Ming. Luo Pokong masih baik-baik saja, tetapi jika Luo Changqiong dibunuh oleh Lu Ming, kemarahan Kaisar Agung akan menimpa mereka dan mereka semua akan mati. Mereka mengejar Lu Ming dengan gila-gilaan, tetapi kecepatan mereka terlalu jauh di belakang Lu Ming dan mereka tidak bisa mengejar sama sekali. Sosok Lu Ming seperti cahaya yang berkedip-kedip dan bayangan yang lewat saat dia mendekati Luo Changqiong dengan sangat cepat. Suara mendesing. Lu Ming menunjuk dengan jarinya. Kekuatan jari malapetaka yang kacau mengembun menjadi sebuah garis dan menembus Luo Changqiong. Merusak. Sebuah kapak perang muncul di tangan Luo Changqiong. Kapak perang ini sangat kuat. Itu jelas merupakan senjata raja, dan bukan senjata biasa. Kapak perang itu menebas dan memblokir kekuatan jari Lu Ming. Namun, tubuhnya juga terlempar dan wajahnya memerah. Meskipun basis budidayanya telah menembus alam suci mutlak yang sempurna, kekuatan tempurnya jauh lebih lemah daripada kekuatan Lu Ming. Luo Changqiong mundur dan Lu Ming mengikuti. Dia melambaikan tangan kanannya dan bayangan prasasti penekan penjara muncul, menekan Luo Changqiong. Buka, buka, Luo Changqiong meraung. Hukum perampasan menyelimuti kapak perang, terus-menerus menghilangkan energi eksternal untuk meningkatkan kekuatan kapak perang. Lalu, dia menebaskannya ke arah Lu Ming. Dentang, kapak perang itu menghantam bayangan prasasti penekan penjara, menyebabkan getaran yang hebat. Meskipun Luo Changqiong telah memblokir bayangan prasasti penekan penjara, tubuhnya terus-menerus mundur. Wajahnya memerah dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, Lu Ming tidak menghentikan serangannya. Ada 9 bayangan prasasti penekan penjara di langit, dan mereka terus menekan Luo Changqiong. Luo Changqiong hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Di saat yang sama, dia meraung, sekumpulan sampah. Cepat selamatkan aku, apakah kalian semua ingin mati?
Tentu saja, dia meneriaki calon kaisar dari Sekte Surga Daluo. Calon kaisar tampak mengerikan dan terbang ke arahnya dengan sekuat tenaga. Status Luo Changqiong di Sekte Surga Daluo terlalu istimewa dan mulia. Dia adalah cucu seorang kaisar agung dan memiliki bakat yang tak tertandingi. Bahkan kaisar kosong dan kaisar sejati harus memberinya wajah. Terlebih lagi, calon kaisar ini dapat menentukan hidup dan mati mereka hanya dengan satu kata. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. NOVELB-1N. Lu Ming berkata dengan dingin. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan kirinya dan berubah menjadi naga sejati yang menerkam Luo Changqiong. Dengan dua tipe hukum nomologis yang beroperasi pada saat yang sama, Luo Changqiong bahkan lebih kalah. Dia langsung terlempar dan mengeluarkan seteguk besar darah. Bas! Lu Ming bergerak dan muncul di atas kepala Luo Changqiong dan menyerang Luo Changqiong. Boom! Tubuh Luo Changqiong diledakkan seperti bola meriam, seperti Luo Pokong. Kemudian, Lu Ming menukik ke bawah dan menyusul Luo Changqiong tangannya. Dia menuangkan kekuatan suci ke dalam tombak, membuatnya bersenandung, dan menusuk dahi Luo Changqiong. Petik 2. Tidak bagus. Berhenti. Calon kaisar dari Sekte Surga Daluo berteriak kaget. Terlalu berani. Dia sama sekali tidak peduli dengan status Luo Changqiong. Pertama, dia membunuh Luo Pokong, dan sekarang dia bahkan ingin membunuh Luo Changqiong. Semua, Luo Changqiong sangat ketakutan dan mengeluarkan raungan gila. Dia tidak mau, dia marah karena kebencian. Namun, dia tidak akan memohon belas kasihan. Jika dia tidak mati, dia pasti akan membunuh Lu Ming di masa depan. Wus! Tombak panjang peringkat kaisar menusuk ke arah alis Luo Changqiong dengan ki yang sangat tajam. Namun, tepat saat tombak itu hendak mengenainya, sebuah token logam hitam tiba-tiba muncul di antara kedua alis Luo Changqiong. Dentang, tombak itu mengenai token logam, menyebabkan percikan api beterbangan. Namun, medali logam ini sangat keras, dan tombak panjang itu tidak dapat menembusnya. Tombak panjang itu bergetar, dan kekuatan yang mengerikan mendorong Luo Changqiong ke tanah dengan kecepatan yang bahkan lebih mencengangkan. Namun, saat Luo Changqiong jatuh, jumlah pelat logam meningkat pesat. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh tubuhnya. Itu seperti baju besi hitam yang menutupi seluruh tubuh Luo Changqiong. Dorong, tubuh Luo Changqiong menghantam tanah, menyebabkan bumi berguncang dan sebuah lubang besar muncul. Namun, saat berikutnya, Luo Changqiong berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kakek, hahaha. Luo Changqiong tertawa kegirangan. Dia tahu bahwa ini adalah senjata pelindung kaisar yang diam-diam ditempatkan kakeknya di tubuhnya. Itu bisa menyelamatkan hidupnya di saat kritis. Namun, dia tidak memberitahunya sebelumnya, kemungkinan besar karena dia ingin melatihnya. Dengan perlindungan senjata berdaulat, dia tahu bahwa dia akan baik-baik saja. Lu Ming tidak bisa membunuhnya. Berkah kaisar, calon kaisar dari Sekte Surga Daluo juga sangat gembira. Apakah kamu akan baik-baik saja jika bersembunyi di baju besi? Bunuh. Mata Lu Ming dingin. Dia memegang tombak panjang dan menukik ke bawah seperti aliran cahaya, menusuk kepala Luo Changqiong dalam sekejap. Namun, tombak panjang itu masih gagal menembus baju besi Luo Changqiong. Baju besi ini benar-benar kokoh dan abadi. Lu Ming, kamu tidak bisa membunuhku. Jika aku tidak mati hari ini, kamu akan menjadi orang yang mati di masa depan. Luo Changqiong meraung. Niat membunuhnya sangat dingin. Hari ini, Lu Ming hampir membunuhnya. Hal ini membuat niat membunuhnya terhadap Lu Ming semakin kuat. Klang, Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan tubuh Luo Changqiong langsung terlempar keluar. Dia menabrak dinding lubang besar dan tubuhnya tenggelam ke tanah. Namun, saat berikutnya, Luo Changqiong melesat dari tanah tidak jauh dari sana. Bas! Lu Ming bergerak dan menyerang Luo Changqiong. Lepaskan segel dewa. Luo Changqiong melemparkan segel dewa perampasan dalam upaya untuk melakukan serangan balik, tetapi segel itu dihancurkan oleh jari Lu Ming. Pada saat yang sama, Lu Ming melemparkan gulungan penyegelan dari 9 gulungan Dao Arai. Rune padat menyelimuti Luo Changqiong dan mencoba menyegelnya. Kemudian, Lu Ming mencengkeram leher Luo Changqiong dan mendorongnya ke tanah. Boom! Luo Changqiong jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang besar lainnya. Bang!
Kemudian, Lu Ming menginjak kepala Luo Changqiong, menyebabkan kepalanya tenggelam ke dalam batu. Ah, Lu Ming, aku akan membunuhmu. Luo Changqiong meraung. Itu benar-benar cangkang kura-kura. Itu sebanding dengan cangkang kura-kura orang dandan itu. Lu Ming bergumam. Pada saat ini, di kejauhan, seekor kura-kura kecil bersin dan mengutuk, bajingan mana yang memarahiku? Dia memarahiku. Serang. Setelah itu, kura-kura kecil itu berlari menuju sebuah makam besar yang diselimuti awan dan kabut, menghilang dari pandangan. Adapun Lu Ming, dia terus menyiksa Changqiong Luo. Dia menginjak selangkangan Changqiong Luo, menyebabkannya menjerit kesakitan dan membungkukkan tubuhnya. Meskipun baju besinya keras, tetap saja ada rasa sakit. Lanjutkan. Lu Ming menginjak selangkangan Luo Changqiong lagi. Luo Changqiong meraung seperti binatang buas. Di dalam baju besi, wajahnya merah karena air mata dan ingus. Lepaskan Tuan Muda Luo, kau mencari kematian. Pada saat ini, calon kaisar dari Sekte Surga Daluo bergegas datang dengan segala macam senjata dan menyerang Lu Ming. Beberapa dari mereka mengeluarkan senjata raja mereka dan menyerang Lu Ming. Lu Ming meraih salah satu kaki Luo Changqiong dan menggunakannya sebagai palu, mengayunkannya ke arah calon kaisar. Seorang calon kaisar mengayunkan senjata raja ke arah Lu Ming, tetapi ketika dia melihat bahwa Luo Changqiong yang memukulnya, dia dengan cepat mengurangi kekuatannya. Oleh karena itu, konsekuensi yang dihadapinya sangat menyedihkan. Tubuh Luo Changqiong memukulnya dengan keras. Calon kaisar menjerit dan terbang ratusan mil jauhnya. Dia tergeletak di tanah, berkedut. Bang, bang. Kemudian, Lu Ming bergegas ke langit, meraih Luo Changqiong, dan mengayunkannya seperti palu ke arah calon kaisar dari Sekte Surga Daluo. Baju zirah Luo Changqiong benar-benar kokoh dan abadi. Itu bahkan lebih keras daripada banyak palu raksasa tingkat senjata berdaulat. Lu Ming menghancurkannya dengan sekuat tenaga, dan kekuatannya luar biasa. Beberapa calon kaisar dengan kultivasi yang lebih lemah terkena pukulan. Tubuh mereka hancur dan mereka tergencet sampai mati. Calon kaisar dari Sekte Surga Daluo memiliki beberapa kekhawatiran. Meskipun beberapa dari mereka memiliki senjata berdaulat, mereka tidak berani menyerang dengan kekuatan penuh karena takut melukai Luo Changqiong. Jika demikian, konsekuensinya akan lebih buruk. Bang, bang, Lu Ming meraih salah satu kaki Luo Changqiong dan menggunakannya sebagai senjata. Dia terus mengusirnya. Beberapa calon kaisar dari Sekte Surga Daluo dihancurkan. Salah satunya bahkan dihantam hingga tewas. Yang lainnya memuntahkan darah dan terbang kembali. Hahaha, luar biasa. Senjata ini sangat cocok untukku. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, merasa sangat riang. Di sisi lain, Luo Changqiong sangat marah. Dia terus mengaum dan ingin segera keluar dan bertarung dengan Lu Ming, tapi dia akhirnya menahan diri. Dia terlalu sedih. Awalnya, Lu Ming menginjak wajahnya hingga wajahnya tertancap di batu. Kemudian, Lu Ming menginjak selangkangannya, menyebabkan dia sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Pada saat ini, Lu Ming menggunakan dia sebagai senjata untuk membunuh orang-orang dari Sekte Surga Daluo. Dia marah karena kebencian dan terus mengaum untuk melampiaskan amarahnya. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan terlalu banyak muka. Tidak peduli seberapa besar pencapaiannya di masa depan, bahkan jika dia berhasil menembus alam kedaulatan besar seperti kakeknya, masalah ini akan tetap memalukan seumur hidupnya. Dia akan ditertawakan di belakang punggungnya. Lu Ming, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Aku bersumpah. Ah, keluargamu, teman-temanmu, mereka semua akan mati. Suara Luo Changqiong terdengar seperti orang gila. Untuk apa kamu berteriak? Andalah yang membunuh orang-orang dari Sekte Surga Daluo Anda. Aku hanya melakukannya untukmu. Novel. B.I.N. Lu Ming memarahi. Luo Changqiong memuntahkan seteguk darah. Apa yang dia maksud dengan dialah yang membunuh Sekte Surga Daluo? Apa yang dia maksud dengan Lu Ming hanya melakukannya untuknya? Jangan gunakan aku sebagai senjata jika kamu memiliki kemampuan. Bang, Lu Ming melambai pada Luo Changqiong dan mengirim calon kaisar lainnya terbang mengeluarkan seteguk darah. Adapun Luo Changqiong sendiri, dia juga pusing karena dampaknya. Jangan melawan dia secara langsung. Seorang calon kaisar dari Sekte Surga Daluo berteriak dan mundur, tidak berani mendekati Lu Ming. Calon kaisar lainnya melakukan hal yang sama.
Ketika mereka melihat Lu Ming, mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Akibatnya, adegan lucu terbentuk di tempat itu. Calon kaisar dari Sekte Surga Daluo berlarian dengan panik. Banyak orang yang terdiam. Tuan muda dari Sekte Surga Daluo, cucu dari Kaisar Agung, penguasa yang telah merampas tubuh rajanya, dan hampir 100 kaisar, calon Sekte Surga Daluo telah dikalahkan oleh Lu Ming. Setelah Luo Changqiong dianiaya, dia menjadi senjata Lu Ming. Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Di saat yang sama, semua orang terkejut. Ini juga membuktikan kekuatan Lu Ming. Hei, jangan lari. Ada begitu banyak calon kaisar di sini, tetapi kamu tidak berani melawanku. Sekte Surga Daluo adalah kekuatan setingkat kaisar yang hebat. Sungguh mengecewakan. Lu Ming menggendong Luo Changqiong secara terbalik dan berlari dengan liar di udara, mengejar calon kaisar dari Sekte Surga Daluo. Wajah calon kaisar Sekte Surga Daluo berubah menjadi hijau karena marah. Jika Anda memiliki kemampuan, turunkan Luo Changqiong. Kamu membawa Luo Changqiong, dan kamu masih bertarung seperti ini. Calon kaisar meraung dalam hati mereka. Lu Ming, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan lawan aku. Pada saat ini, suara Sungai Bintang bergema di seluruh area. Dia juga sangat tidak senang. Di Akademi Suci Gunung Yuan, Luo Changqiong memihaknya dan merupakan anggota aliansi Kaisar Langit. Sekarang dia dipukuli habis-habisan oleh Lu Ming, dia kehilangan muka. Pada saat ini, Sungai Bintang dan Pedang Kematian telah bertukar ratusan gerakan. Pedang Kematian perlahan-lahan mulai kehilangan kendali. Bagaimanapun juga, Sungai Bintang yang abadi telah lama menerobos ke alam suci mutlak yang sempurna dan sangat dekat dengan alam calon kaisar. Dalam hal penguasaan hukum nomologisnya, itu lebih kuat dari tebasan pedang maut. Setelah pertempuran yang panjang, secara bertahap ia mendapatkan keuntungan. Heng Xinghe, basis kultivasi Anda 2 tingkat lebih tinggi dari saya, dan Anda adalah putra abadi, namun Anda menantang seseorang dengan basis kultivasi lebih rendah dari Anda. Tapi bukankah keluarga Heng semuanya seperti ini? Lu Ming mencibir. Jika kamu tidak berani melawan, katakan saja. Sungai Bintang dan Pedang Kematian saling bertukar pukulan, memaksa Pedang Kematian mundur puluhan mil. Heng Xinghe, kamu tidak perlu mencoba membujukku. Tapi hari ini, aku benar-benar akan melawanmu. Dengan itu, Lu Ming berhenti mengejar orang-orang dari Sekte Surga Daluo. Dia membawa Luo Changqiong dan berjalan menuju Sungai Bintang. Banyak orang terkejut, termasuk Huang Ling, Long Chen, dan lainnya yang merupakan musuh Lu Ming. Apakah Lu Ming benar-benar akan melawan galaksi? Meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat, dia jelas bukan tandingan galaksi. Mungkin dia akan bergabung dengan Pedang Kematian. Banyak orang berpikir demikian. Biarkan aku pergi. Luo Changqiong meraung. Diam. Lu Ming melangkah maju dan menginjak selangkangan Luo Changqiong. Luo Changqiong menjerit seperti seorang kasim dan melengkungkan tubuhnya. Rune terus mengalir keluar dari telapak tangan Lu Ming dan menutupi baju besi Luo Changqiong, menyegelnya. Dia tidak bisa melawan dan hanya bisa dibawa oleh Lu Ming seperti senjata. Semua orang tercengang. Apakah Lu Ming akan menggunakan Luo Changqiong sebagai senjata untuk melawan galaksi? Pedang Kematian, serahkan galaksi padaku. Lu Ming melangkah maju dan mendatangi Pedang Kematian. Serahkan padamu. Mata Pedang Kematian dipenuhi dengan keraguan. Apa yang salah? Kamu tidak percaya padaku. Jangan khawatir, aku akan membantumu mengalahkan galaksi ini, kamu bisa pergi membantu Huang Ling dan yang lainnya. Kata Lu Ming. Lu Ming ini sangat sombong. Dia benar-benar ingin bertarung sendirian di galaksi. Juga, tidakkah kamu mendengar nadanya? Dia benar-benar memerintahkan Pedang Kematian untuk membantu Huang Ling dan yang lainnya. Sungguh lelucon. Dengan kepribadian Pedang Kematian, bagus bahwa dia tidak menghunus pedangnya untuk melawannya. Beberapa orang berdiskusi dengan suara rendah. Meskipun banyak orang masih berada di tengah pertempuran yang kacau, ada sekelompok orang yang belum bergerak. Mereka berdiri di kejauhan dan menyaksikan pertempuran itu. Setelah mendengar kata-kata Lu Ming, mereka semua menggelengkan kepala. Namun, apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan mereka. Pedang Kematian itu mengangguk dan berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan, membunuh calon kaisar dari keluarga Heng. Pedang Kematian itu sangat mengerikan. Dengan satu tebasan, 3 calon kaisar dari keluarga Heng terbunuh.
Sialan, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Calon kaisar dari keluarga Hang sangat marah. Dia bergabung dan melancarkan serangan yang mengerikan pada pedang kematian itu. Namun, pedang kematian itu dikelilingi oleh cahaya kematian, dan area dalam jarak 100 meter darinya seperti tanah kematian, seperti dewa kematian. Cahaya kematian menyatu dengan cahaya pedang dan mematahkan serangan lawan, membunuh calon kaisar. Calon kaisar biasa akan terbunuh oleh pedang kematian dalam satu gerakan. Kanopi kematian. Kemudian, gas abu-abu yang mengerikan terpancar dari tubuh bilah kematian. Ini adalah ki kematian, dan itu menutupi setidaknya setengah dari tungku ramuan Dayan. Para calon kaisar mundur ketika mereka melihat ki kematian. Dengan cara ini, tekanan pada Huang Ling, Long Chen, dan Ouyang Wushuang sangat berkurang. Mereka sudah bisa memblokir serangan pihak lain. Ekspresi Xing He berubah jelek. Tubuhnya diselimuti cahaya abadi, seperti dewa, abadi dan abadi. Bang! Kemudian, galaksi melangkah maju dan aura yang menakutkan menekan Lu Ming seperti badai. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan membunuh Lu Ming sesegera mungkin untuk mendapatkan kembali pedang Kaisar Surgawi. Ayo bertarung. Lu Ming bergumam. Tulang belakangnya dipenuhi dengan cahaya merah darah. Setetes darah muncul, dan kekuatan yang kuat dan mengerikan mengalir ke tubuh Lu Ming. Garis keturunan ketiga. Lu Ming segera mengaktifkan meridian darah ketiganya. Ini karena Lu Ming sangat jelas bahwa jika dia tidak mengaktifkan Blood Meridian ketiganya, dia tidak akan bisa menandingi galaksi. Heng Xing He adalah putra yang kekal, dan setara dengannya dalam segala aspek. Dia telah menguasai hukum abadi dan mengembangkan cahaya abadi. Tingkat kultivasinya akan mencapai ranah calon kaisar, 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Bahkan kekuatan supernya lebih kuat dari Lu Ming, mencapai 99%. Dalam hal tubuh roh, bahkan jika Lu Ming telah menggabungkan 3 hukum kekacauan, dia mungkin tidak sepenuhnya lebih kuat dari galaksi. Ia dilahirkan dengan tubuh abadi dan dilindungi oleh surga. Begitu dia memasuki alam bela diri kerajaan, tubuh spiritualnya akan langsung berevolusi menjadi tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Faktanya, anak-anak surga semuanya seperti ini. Tubuh kehidupan Lu Xiangxiang, tubuh reinkarnasi Ouyang Mol, dan tubuh kematian dari pedang kematian semuanya adalah bawaan lahir. Begitu mereka berhasil menembus tingkat kaisar, mereka akan memiliki tubuh roh surgawi bermutu tinggi. Terlebih lagi, karena mereka dilahirkan dengan konstitusi ini, maka tubuh ruh mereka mengandung zat yang istimewa. Misalnya, tubuh kehidupan dilahirkan dengan ki kehidupan, dan tubuh kekacauan dilahirkan dengan ki kekacauan, sehingga tubuh spiritual mereka lebih kuat daripada tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Sebenarnya, Lu Ming tidak dapat dianggap sebagai anak surga. Ini karena semua yang dimilikinya diperoleh melalui kultivasi, bukan bawaan lahir. Tubuh spiritual dan hukum kacaunya semuanya diperoleh melalui kultivasi. Ia tidak dilahirkan dengan tubuh kacau. Namun, yang lain tidak mengetahui hal ini. Ketika mereka melihat Lu Ming mengendalikan hukum kekacauan, mereka memanggilnya putra kekacauan. Sekarang, tubuh roh Lu Ming telah mengembangkan 3 helai ki kekacauan. Dibandingkan dengan galaksi, ia mungkin memiliki sedikit keunggulan. Keuntungan lain dari Lu Ming adalah dia memiliki 2 hati orang suci dan 2 jenis hukum. Namun, ini tidak cukup. Itu tidak cukup untuk menjembatani kesenjangan antara dia dan galaksi. Oleh karena itu, dia membutuhkan garis keturunan ketiga untuk menebusnya. Garis keturunan ketiga tampaknya memiliki energi yang tidak ada habisnya. Bahkan di alam Lu Ming saat ini, dia masih bisa merasakan energinya tidak ada habisnya. Yang bisa dia pinjam hanyalah setetes air di lautan. Tubuh Lu Ming memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya, N-0 Kelvin. Matanya mulai berubah menjadi merah darah, dan rambut hitam panjangnya juga berubah menjadi merah darah. Auranya terus meningkat, dan samar-samar dia bisa bersaing dengan galaksi. Mata Xing He menyipit dan dia berkata dengan dingin, meminjam kekuatan eksternal pada akhirnya tidak cukup untuk menahan satu pukulan pun. Membunuh. Dia menyerang Lu Ming seolah-olah dia telah berteleportasi. Di saat yang sama, pedang tempur muncul di tangannya. Tidak diragukan lagi itu adalah senjata kedaulatan. Cahaya pedang menembus udara dan menebas Lu Ming. Ledakan. Lu Ming bahkan lebih berterus terang.
Dia mengangkat Luo Changqiong dan melemparkannya ke galaksi. Luo Changqiong bersembunyi di balik baju besinya dan meraung. Dia sangat sedih. Dia telah sepenuhnya menjadi senjata Lu Ming. Ekspresi Xing Chen juga berubah. Dia menjentikkan pergelangan tangannya dan sinar pedang berubah. Itu memotong ke arah Lu Ming dari arah lain. Namun, Lu Ming melemparkan Luo Changqiong dan menabrak cahaya pedang galaksi. Kilau pedang galaksi berubah lagi, tapi Lu Ming selalu bisa mengimbangi kilau pedang dengan melambaikan Luo Changqiong. Lu Ming, biarkan Luo Changqiong melawanku jika kamu bisa. Wajah Xing He, yang selama ini tenang, kini dipenuhi amarah. Ada bola api di dadanya. Lu Ming mengacungkan Luo Changqiong, ingin melawannya secara langsung. Status Luo Changqiong sungguh luar biasa. Dia adalah cucu dari Kaisar Agung. Dari segi status, dia bahkan lebih tinggi dari Lu Ming. Meskipun keluarga Heng juga memiliki seorang Kaisar Agung itu adalah leluhur Lu Ming. Dia takut jika dia melukai atau membunuh Luo Changqiong, dia akan menyinggung Kaisar Agung Sekte Surga Daluo. Tentu saja, Anda memiliki senjata raja, saya tidak memiliki senjata yang tepat. Ini adalah milikku. Lu Ming menjabat lengan Luo Changqiong. Luo Changqiong pusing karena ayunannya. Dia hampir memuntahkan seteguk darah ketika mendengar kata-kata Lu Ming. Kapan dia menjadi senjata kedaulatan Lu Ming? Kalau begitu aku tidak akan menggunakan senjata rajaku, aku akan melawanmu. Di galaksi, kamu punya senjata raja tapi kamu tidak menggunakannya. Apakah kamu bodoh? Aku akan tetap menggunakannya. Lu Ming memandang Luo Changqiong dengan jijik. Dia mengayunkan Luo Changqiong dan menghempaskannya ke arah Sungai Bintang dengan kekuatan yang menakjubkan. Baju besi di tubuh Luo Changqiong sangat luar biasa. Itu kokoh dan abadi. Lu Ming merenung. Bahkan Kaisar yang kosong pun tidak akan mampu memecahkannya dengan mudah. Itu sempurna sebagai senjata. Keduanya bertukar beberapa pukulan. Untuk sesaat, Xing Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Di sekitar mereka, banyak orang yang saling memandang. Lu Ming itu benar-benar tidak tahu malu. Beberapa orang marah. Hehe, tingkat budidaya Xing He 2 tingkat lebih tinggi. Bagaimana mungkin Lu Ming tidak menggunakan beberapa trik? Kenapa kamu tidak mengatakan bahwa Xing He tidak tahu malu? Beberapa orang merasa bahwa perilaku Lu Ming sangat normal. Lihat, platform itu bereaksi. Pada saat ini, seseorang berseru dan menunjuk ke platform batu. Sekarang, banyak orang telah tewas dalam pertempuran. Darah mereka yang telah tewas dalam pertempuran sebenarnya tertarik oleh kekuatan misterius dan terbang menuju platform batu, merembes ke altar kuno. Altar kuno itu bersinar. Kemudian, jembatan berwarna merah darah memanjang dari platform batu ke sisi lain jurang. Namun, jembatan berwarna merah darah itu hanya memanjang satu bagian sebelum berhenti. Pengorbanan darah, itu benar-benar pengorbanan darah, tetapi tidak ada cukup darah. Seseorang berteriak, bunuh. Di tempat kejadian, teriakan perang mengguncang langit. Beberapa kekuatan yang lebih kuat mulai membunuh kekuatan yang lebih lemah. Semakin banyak orang bergabung dalam pertempuran yang kacau. Itu adalah pemandangan yang kacau. Orang-orang terbunuh terus-menerus dan akan jatuh di sini selamanya. Mata Xing Chen bersinar saat dia berteriak, Lu Ming, korbankan darahmu ke jembatan. Dengan itu, cahaya pedang sungai Xing Xing melonjak. Tampaknya tidak lagi peduli dengan Luo Changqiong. Pedang tempur itu memotong udara dan menebas ke arah Lu Ming dengan aura yang sangat tajam. Lu Ming mengangkat Luo Changqiong dan menghancurkannya. Dentang. Pedang pertempuran sungai Xing Xing menghantam tubuh Luo Changqiong dengan akurat, membuat suara keras dan mengirimkan percikan api ke segala arah. Tubuh Luo Changqiong bergetar hebat. Dia tercengang oleh kekuatan yang kuat itu. Tubuh Lu Ming bergoyang dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Wus, wus. Cahaya pedang sungai Xing Xing seperti makhluk abadi yang terbang dari balik surga, menebas Lu Ming terus-menerus. Lu Ming mengedarkan semua energi di tubuhnya dan melangkah maju. Luo Changqiong seperti palu besi hitam, terus-menerus menghancurkan. Dentang, dentang, mereka berdua bertukar lebih dari 10 pukulan berturut-turut. Kehampaan bergemuruh dan bergetar terus-menerus. Kekuatan yang mengerikan itu berubah menjadi gelombang kejut yang menyebar dalam lingkaran. Beberapa orang yang lebih dekat dengan mereka terkena gelombang kejut dan terpaksa mundur, wajah mereka pucat. Banyak orang terkejut.
Kekuatan tempur semacam ini sungguh mengerikan. Itu hanya gelombang kejut, tetapi calon kaisar biasa tidak akan sanggup menahannya. Seberapa menakjubkan ini? Yang lebih mengejutkan banyak orang adalah bahwa Lu Ming benar-benar dapat bertarung melawan galaksi. Ini membuat banyak orang sulit untuk tenang. Keluarga He, Sekte Surga Daluo, satu-satunya kuil suci, dan kekuatan kuat lainnya. Ada juga keluarga Wan dari Tanah Suci Bulan Kuno, Ras Gagak Emas, Menara Serigala Langit, dan lainnya. Hati mereka bergejolak. Lu Ming sekarang mampu bersaing dengan galaksi. Tingkat peningkatan ini terlalu mengejutkan dan mengejutkan. Heng Xinghe dikenal sebagai jenius nomor satu di antara generasi muda di tanah pegunungan Yuan. Bukankah itu berarti Lu Ming saat ini sudah berdiri di puncak generasi muda di pegunungan Yuan dan akan sulit baginya untuk menemukan lawan yang sepadan? Kekuatan-kekuatan dari klan Golden Crow, keluarga Wan, dan kekuatan-kekuatan lain semuanya tampak sangat suram. Ketika dia keluar, dia harus melaporkan masalah ini dan memikirkan tindakan balasan. Jika ini terus berlanjut, pertumbuhan Lu Ming yang berkelanjutan akan menjadi bencana bagi mereka. Lu Ming dan Heng Xinghe bertukar lebih dari 10 gerakan dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Sungai Bintang tampaknya memiliki beberapa kekhawatiran dan takut menghancurkan baju besi Luo Changqiong. Dentang. Setelah ledakan lain, rune segel yang telah menutupi baju besi Luo Changqiong runtuh. Dorong, Luo Changqiong meledak dengan gila. Hukum perampasan beredar dengan kekuatan penuh dan menyelimuti Lu Ming, mencoba melahapnya. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Dia akhirnya tahu mengapa galaksi menyerangnya sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kekuatan penyegelan pada tubuh Luo Changqiong dan memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Gelombang pedang abadi, bagaimana mungkin galaksi melewatkan kesempatan ini? Dalam sekejap, dia menusuk lebih dari 1000 kali. Cahaya pedang yang tak berujung, seperti gelombang pedang, menusuk ke arah Lu Ming. Semuanya ditujukan pada titik-titik vitalnya. Pada saat ini, Lu Ming ingin menyegel Luo Changqiong lagi dan menggunakannya sebagai senjata. Namun, itu tidak mungkin. Dia bahkan mungkin menempatkan dirinya dalam bahaya. Bas! Lu Ming melepaskan Luo Changqiong dan mundur dengan cepat. Dia terus meninju dengan kedua tinjunya dan prasasti penekan penjara ilusi muncul satu demi satu, menghalangi cahaya pedang yang datang untuknya. Begitu Luo Changqiong melarikan diri, tubuhnya berkedip-kedip gila dan dia membuat jarak yang jauh antara dia dan Lu Ming. Lu Ming, aku akan mengingat ini. Tunggu saja, suara marah Luo Changqiong terdengar. Aku akan mengingat ini juga. Kurasa semua orang akan mengingat ini. Lu Ming tersenyum tipis. Kau, Luo Changqiong sangat marah hingga hampir muntah darah. Tubuhnya gemetar karena marah. Benar saja, kejadian hari ini telah diingat oleh semua orang. Segera, berita itu akan menyebar ke seluruh Gunung Yuan. Di masa depan, ketika orang lain melihatnya, mereka akan memikirkan kejadian ini. Dia, Luo Changqiong, adalah bahan tertawaan. Dia sangat marah. Dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Dia tidak sabar untuk membunuh semua orang yang menyaksikan kejadian hari ini. Dasar sampah, pergilah. Lu Ming tidak bisa diganggu oleh Luo Changqiong. Dia melambaikan tangannya dengan jijik dan mengalihkan pandangannya ke galaksi. Luo Changqiong sangat marah hingga dia hampir ingin melawan Lu Ming sampai mati. Lu Ming, kamu tidak membawa Luo Changqiong bersamamu sekarang. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghentikanku. Cahaya abadi di Sungai Bintang menjadi semakin cemerlang, seolah-olah itu bukan milik dunia ini. Dengan berkurangnya satu sampah, itu sempurna untuk pertempuran. Ayo pergi, kata Lu Ming dengan tenang. Dia mengedarkan kekuatan sucinya secara ekstrim dan dikelilingi oleh cahaya kekacauan. Dia tampak seperti dewa perang. Bas, bas. Keduanya bergerak pada saat yang sama, saling menyerang. Pedang abadi, jari kacau, seberkas cahaya pedang dan jari besar bertabrakan di udara lalu menghilang. Sosok Lu Ming dan galaksi juga bertabrakan. Lu Ming menebas lagi, gambar ilusi dari prasasti penekan penjara muncul. Itu sebesar gunung dan membawa aura yang bisa menekan langit. Itu menekan Sungai Bintang. Cahaya pedang galaksi menebas dan membelah bayangan prasasti penekan penjara. Namun, dia dihadapkan pada gambaran ilusi prasasti yang menekan penjara.
Dengan lambaian tangan Luming, 9 prasasti penekan penjara ilusi muncul dan diledakkan ke galaksi. Pada saat yang sama, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan kirinya dan menyebar ke arah galaksi. Ini adalah kekuatan segel yang mencoba menyegel galaksi. Namun, ketika kekuatan penyegelan mendekati galaksi, ia tidak dapat menembus cahaya abadi galaksi dan terhalang. Kemudian, cahaya abadi bergetar dan rune yang tak terhitung jumlahnya hancur. Tubuhku abadi, apa yang bisa dilakukan oleh hukum jalur raja terhadapku? N-0 Velop 1N. Suara Xing Chen terdengar. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang menakutkan meledak dan menghancurkan 9 tugu penekan penjara. Suara mendesing. Ada pancaran pedang lain yang menembus bayangan prasasti penekan penjara dan menuju ke Luming. Namun, saat cahaya pedang menghantam cahaya kekacauan, seolah-olah menabrak dinding besi. Itu membuat suara mencicit yang menusuk telinga dan percikan api beterbangan. Membunuh. Luming melolong panjang, rambut merah darahnya berkibar tertiup angin. Dia telah meminjam kekuatan garis keturunan ketiga dan melewati celah antara dirinya dan sungai bintang yang abadi. Keduanya terlibat dalam pertempuran hebat. Luming menggunakan seni surgawi penekan penjara dan jari kekacauan kesengsaraan di lain waktu. Dikombinasikan dengan hukum Arai Dao, dia meledak dengan kekuatan tempur yang mengejutkan. Dia bisa membunuh calon kaisar biasa dalam satu gerakan. Namun, Star River yang abadi memang kuat. Sinar pedang menembus langit dan tubuh menjadi abadi. Itu tidak lebih lemah dari Luming. Keduanya bertukar ratusan gerakan dalam sekejap mata dan tak satu pun dari mereka memiliki pemenang yang jelas. Ledakan. Keduanya saling bertukar pukulan. Cahaya abadi dan cahaya kacau bergetar, dan keduanya terbang kembali pada saat yang bersamaan. Luming, teknik rahasiamu ini memang sangat kuat. Namun, efek sampingnya harusnya sangat serius. Aku ingin tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Mata Xing Chen bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia percaya bahwa kekuatan garis keturunan ketiga Luming seharusnya menjadi keterampilan rahasia yang aneh dan menakutkan yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang untuk waktu yang singkat. Namun, keterampilan rahasia seperti itu biasanya memiliki efek samping yang sangat besar. Cobalah dan kamu akan tahu. Luming tersenyum tipis. Tentu saja, dia tidak akan menjelaskannya. Garis keturunan ketiga memiliki energi yang tidak ada habisnya. Bahkan jika dia terus menggunakannya, itu tidak akan habis. Luming, kamu bukan tandinganku bahkan jika kamu menggunakan keahlian rahasiamu. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan tempur terkuatku. Xing Chen berkata dengan dingin. Cahaya abadi di tubuhnya semakin terang, seolah-olah akan terbakar. Lonceng dewa yang abadi. Saat ini, aura bintang River Rose kembali tajam. Tubuhnya bersinar terang dan akhirnya berubah menjadi lonceng besar, menyelimuti dirinya. Dentang, bel berbunyi, dan gelombang suara yang terlihat mengalir menuju Luming. Ekspresi Luming tiba-tiba berubah. Dia memiliki perasaan yang sangat berbahaya saat menghadapi gelombang suara ini. Jari kesengsaraan primal chaos. Tanpa ragu-ragu, Luming melemparkan jari kekacauan kesengsaraan dan menunjuk dengan sekuat tenaga. Namun, saat gelombang suara melintas, jari kekacauan kesengsaraan benar-benar meledak inci demi inci. Gelombang suara yang menakutkan melintas dan terus menuju Luming. Kekuatan yang sangat menakutkan. Ekspresi Luming serius saat dia mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia meninju dengan kedua tangannya. Potongan-potongan prasasti penekan penjara ilusi muncul di depannya untuk diblokir. Bang! Bang! Gambar pantom dari prasasti penekan penjara meledak terus-menerus. Tubuh Luming bergetar saat dia merasakan kekuatan mengerikan bekerja di tubuhnya, seolah-olah itu akan merobek tubuhnya. Bahkan cahaya kekacauan di tubuhnya tidak dapat menahannya. Luming harus mundur 100 mil sebelum ia berhasil melawan kekuatan ini. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan tempur sejati galaksi? Itu terlalu mengerikan. Siapa yang bisa menjadi lawannya di bawah pangkat Martial Supreme? Luming akan dikalahkan. Ia bukan lawannya. Bagaimanapun juga, level kultivasi Luming terlalu rendah. Sulit untuk menjembatani kesenjangan antara level kultivasi kita. Di sekitarnya, meskipun ada orang yang bertarung, masih ada orang yang memperhatikan pertempuran antara Sungai Hangsing dan Luming.